Baik, sebelum kita mempersilakan Bapak Ega Putra Devara untuk presentasi terkait kuliah tamu hari ini, maka izinkan saya untuk memperkenalkan profil beliau sedikit saja. Beliau lulus di Departemen Teknik Elektro Institut Teknologi 10 November ITS tahun 2015. Beliau menempuh studi dari 2011 hingga 2015. Untuk pengalaman eh, apa namanya selama karir ya, beliau pernah menjadi student internship di PT Cinacom tahun 2013, manajemen trainee SPV maintenance, terus Kaizen staff di PT Astra International Tbk, terus warehouse Kaizen and Safety di PT Serasi Logistik Indonesia yang merupakan anak perusahaan atau Astra Group. Dan yang terakhir, saat ini beliau menjabat sebagai logistik, bisnis solution analysis dari tahun 2024 hingga saat ini. Untuk achievement dan project nanti mungkin akan disampaikan oleh Bapak Ega Putra Devara itu sendiri. Untuk panggilannya Bapak Ega ya. Beliau merupakan rekan saya, teman kuliah saya semasa studi dulu. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan kita persilakan bersama Bapak Ega untuk mempresentasikan presentasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ali. Suara saya jelas nggak? Jelas, Agak Pak. dikencengin, Pak. Bisa nggak? Kencengin dikit. Atau Halo, sudah halo. mentok? Ah, udah. Oke. Oke, terima kasih Pak Asif ya. Eh, izin saya mulai sekarang ya Pak Asif ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih ya kepada Pak Asif. Terima kasih pada teman-teman mahasiswa-mahasiswi ini ya yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa kuliah tamu ya di Zoom ini, di ruangan Zoom ini. Eh, sebelum sebelum saya mulai, saya pengen tahu sih teman-teman ini ada di jurusan mana aja sih. Ada yang pengen kenalan dulu lah. Siapa ini yang dari jurusan mana gitu. Saya pengen absen dulu lah. Ya, betul. Silakan. Dari perwakilan tiap prodi ya, silakan untuk mewakili. Ya, dari TRKB itu mungkin diwakili Faik atau Yudis tadi. Silakan. Halo, kami dari Mas Teknik Yudis. Robotika dan Kecerdasan Buatan. Oh ini ya Mas Yudis ya. Iya, mari Pak. Mas Mas Yudis yang mana ini banyak orang itu satu dua Saya, tiga empat lima enam. saya di Sinarundaya. Oh Mas Yudis. Terus ada lagi dari jurusan lain selain Mas Yudis? Ya, silakan yang TE, TSD, RN, TI, perwakilan saja. Dari teknik industri ada nggak? TI ya, TI. Mana ini dari teknik industri? Ya guys, aktif guys. Halo, TI. Dari teknik Mana TI? industri atau elektro? Elektro tadi ada Alfian tadi. Mana Alfian? Mas, saya tunjuk Ini ya. Nur Jadi Hasana, Nur Hasana nih TI. Kamu TI. marah banget sih, Dit. Laptop dari tanjepin. Ayo silakan TE. Siapa TE? Wah ini anak-anak pengkaderannya kurang ini. Mas Gabriel, Mas Gabriel. Mas Gabriel dari mana Mas Gabriel? Selamat pagi Pak dari TSD, TSD itu apa? Teknologi Sains Data Pak. Oke, Ini teman saya TSD. Ya, iya. oke. Ini semua semester berapa ini? Semester 2 Pak, 2 Pak. Semester 2. Semester Oke. 2. No- Normalnya semester 2 Pak. Tapi kalau ada yang ngulang ya berarti semester 4, semester 6. Gitu. Maksudnya nanti itu Oke. untuk mata kuliah semester 2. Tapi
Kalau ada yang ngulang berarti bukan angkatan 2024, 2023, angkatan 2022 gitu. Oh, siap, siap. Yang cewek mana ini yang cewek? Dari tadi cowok semua ini. Mas Yudis, Mas Gabriel itu cowok semua. Yang cewek ada nggak? Mbak Salsabila Nur, Mbak Salsabila. Masa Bila Nur ini TE kalau nggak salah ya. Elektro ya. Itu Nur Hasana itu, Nur Hasana. TE. Halo Pak, Oh perkenalkan Ya, ya, silakan. saya Nur Hasanah dari Teknik Elektro. teknik elektro. Oke. Ya. Saya pengen tahu yang teknik industri Pak Asif. Siapa ini yang teknik industri? Saya itu belum ngajar 2024-nya Nek TI. Mereka bakal saya Teknik ajar semester depan. industri. TI, Oke, oke. ayo tunjukkan wajahmu TI. Perwakilan TI. Kalian semester depan seharusnya ya, kemungkinan ketemu saya nanti di mata kuliah pemrograman komputer. Kalau masih pakai jasa saya ya. TI, masa nggak ada TI? TI nggak ada ya? Karena sebenarnya kebanyakan yang di perusahaan saya sendiri di sini yang sekarang itu lebih banyak jurusan teknik industri sih sebenarnya. Nah, itu kalian pasti ya bisa tanya banyak hal itu. Oke lah, nanti Lanjut aja, Pak. sambil lanjut aja ya. Oke. Ya. Sebentar, saya share. Nah, Itu itu ada teknik itu. industri. Ahnaf, oh ya ini. Pak Mas Ahnaf Ahnaf Hanif Hanif. ini. Saya pernah ngajar dia 2023. Ya, terima kasih Hanif. Sip. Oke. Yang belum RN ya, RN, rekayasa. Ada rekayasa, rekayasa nanoteknologi. Ya, tidak apa-apa, Hanif. Rekayasa nanoteknologi ada? Tidak ada. Ada Pak. Ya, silakan. Siapa Mas? Siapa tadi? Ini Pak, Silakan. perwakilan Ya, dari ya, sampaikan aja siapa nama perwakilan TE apa RN gitu. Biar sebelumnya ada komunikasi perkenalkan, juga. nama saya Ya, Irfan Indra Dinata Putra dari program studi Rekayasa Nanoteknologi. baik, terima Rekayasa kasih. nanoteknologi. Oke. Terima kasih teman-teman ya. Saya share sebentar. Nah, terlihat Pak Asif, teman-teman. Oke. Saya mulai ya. Jadi, kuliah tamu hari ini terkait dengan pengantar teknologi ya. Tapi sebenarnya pengantar teknologi itu kita harus tahu tuh problem-problem dulu yang yang ditemukan di setiap perusahaan ataupun yang di setiap lembaga ya. Jadi kita harus menanamkan, mengembangkan Kaizen mindset. Apa itu Kaizen? Mungkin nanti saya jelaskan. Jadi mengembangkan Kaizen mindset, harapannya itu nanti kita bisa menciptakan teknologi-teknologi yang memang benar-benar dibutuhkan di setiap perusahaan seperti itu ya. Jadi kita kita nggak bisa langsung punya ide atau improvement terkait dengan teknologi, tapi kita harus tahu nih dasarnya apa ini problemnya gitu. Jadi teknologi ini memang ada kaitannya dengan investasi ya. Ada kaitannya dengan investasi. Jadi pasti perusahaan itu fokus di cost atau investasi. Karena nggak sembarangan perusahaan
tiba-tiba menerapkan teknologi yang maju, teknologi yang robotika gitu, tapi impact-nya nggak ada seperti itu. Nah, makanya kita harus tahu dulu ini problem-problem apa sih yang sebenarnya yang ada di perusahaan sehingga nanti kita bisa membuat suatu teknologi atau improvement lah ya seperti itu. Nah, ini sedikit saya profil profil dari saya ya. Saya bisa dipanggil Ega. Ini ada nomor HP saya. Kalau misalkan mau diskusi boleh di 0812 1663 8820. Saya dari ITS sama dengan Pak Asif ya. Waktu itu di angkatan 2011 sampai 2015 kebetulan pas 4 tahun ya di jurusan Electrical Engineering atau Teknik Elektro. Jadi tadi ada yang di sini yang teknik elektro, eh, jangan takut atau jangan jangan berkecil hati ya kalau misalkan memang setiap perusahaan itu kadang tidak sesuai dengan pekerjaan jurusan kita. Jadi kalau elektro, kalau saya kan elektro tapi pengalaman saya di warehouse. Nah, nggak masalah, tapi perusahaan itu nggak melihat kalau sudah masuk di instansi perusahaan itu nggak melihat jurusan-jurusan ini elektro, industri enggak. Yang dilihat itu sebenarnya skill, soft skillnya seperti itu. Ini yang pengalaman saya ya. Jadi experience saya pernah magang di PT Cinacom Service. PT Cinacom Service itu kayak perusahaan telekomunikasi. Waktu itu saya pegang di Huawei ya. Kalau teman-teman tahu Huawei, nah itu saya eh, melakukan seperti kayak drive test atau drive test itu kayak mengecek ya, ngecek sinyal-sinyal atau ngecek radio frekuensi dari telekomunikasi tersebut. Seperti itu. Lalu saya setelah lulus saya sempat manajemen train MT di PT Indoyog. PT Indoyog itu sebenarnya suppliernya PT Astra Autopart. Jadi suppliernya spare partnya PT Astra Autopart itu PT Indoyog yang ada di Surabaya. Lalu setelah itu saya diterima di Astra, di PT Astra Internasional di Toyota ya waktu itu, yang awal ini di 2016 dan 2018 di Kaizen Staff. Kaizen Staff itu lebih ke improvement. Jadi ilmu itu banyak itu di Astra Internasional yang di Toyota. Jadi saya sebenarnya sangat-sangat terbantu ya dengan bisa masuk di Astra di Toyota itu ilmu itu banyak itu seperti itu. Lalu eh, di tahun 2018 itu saya di PT Serasi Logistik sama itu di member of Astra. Jadi teman-teman jangan jangan menganggap bahwa saya sering pindah-pindah perusahaan, tapi ini satu grup. Jadi kalau satu grup ini ada potensial teman-teman itu nanti bisa dipindah, misalkan dari Astra Toyota bisa dipindah di Astra Daihatsu, bisa dipindah di AHM, bisa dipindah di eh, bisnis Astra yang lainnya kan gitu. Seperti itu. Nah, terakhir saya di PT Serasi Logistik di Logistik Business Solution Analyst. Tugasnya apa ya? Tugasnya memberikan solusi, memberikan improvement terkait dengan bisnis nanti pengembangannya seperti apa sih Astra itu, pengembangannya seperti apa sih si logistik Indonesia nantinya seperti itu. Nah, ini saya tunjukkan terkait dengan achievement achievement saya. Jadi achievement ini di tahun 2018 sampai 2023 ini lebih ke achievement terkait dengan project improvement. Jadi kalau di Astra jangan kaget teman-teman nanti kalau misalkan lulus terus dikerja di Astra itu banyak sekali awarding atau event-event terkait dengan improvement. Itu teman-teman bisa submit improvement setiap tahun sekali ya. Ini ada setiap tahun sekali. Nah, itu diperlombakan dan ada awardingnya. Tentunya awardingnya nggak hanya bentuk bentuk uang ya atau bentuk hadiah, tapi secara karir pun teman-teman pasti bisa bisa dilihat lah ya, dilihat sama bapak-bapak direktur seperti itu. Nah, ini salah satu improvement saya. Ini ada project improvement ya.
Nah, project improvement ini mulai dari 2019 sampai 2023. Nah, ini bisa teman-teman baca ya. Jadi saya pernah membuat sistem untuk bagaimana employee itu bisa bisa terukur. Lalu saya bisa membuat sistem SOP cloud. Di sini ada yang terkait dengan cloud nggak ya? Jadi SOP itu waktu itu memang di perusahaan SOP itu hanya di filing aja. Jadi kayak disimpan di lemari, SOP di print, disimpan di lemari, udah gitu aja. Tapi ini saya coba membuat improvement bahwa SOP ini saya cloudin. Artinya ketika SOP itu misalkan nih di incoming ya atau warehouse ya di warehouse itu ada barcode itu saya saya buat barcode itu saya link in, saya link klik. Nah, teman-teman langsung bisa tahu. Jadi nggak harus menunggu filing-filing SOP ini mana ini, nah gitu. Jadi langsung scan barcode aja bisa lihat SOP seperti itu. Nah, itu contoh kecil ya. Contoh improvement kecil yang impact-nya itu sebenarnya manfaat sekali seperti itu. Nah, saya juga pernah membuat aplikasi manajemen visitor, aplikasi sistem stock of name digital, terus aplikasi Smart Clean, aplikasi sistem tracking, dan lain-lain. Nah, ini teman-teman bisa bisa nanti dipelajarin atau bisa tanya ke saya, diskusi ke saya kalau misalkan mau mau tugas akhir atau teman-teman kalau sudah bekerja nantinya bisa diskusi dengan saya nanti sebenarnya perusahaan-perusahaan di Astra itu yang dibutuhkan apa sih? Nah, itu boleh nanti diskusi dengan saya seperti itu. Nah, ini Mungkin sekilas bisa tentang disampaikan juga Pak, kalau ada yang magang di situ mungkin Pak. oh ya, bisa. Jadi memang sebenarnya kalau magang itu kan sekarang terpusat di kampus Merdeka ya, itu ya. Cuma memang ada yang memang tidak melewati kampus Merdeka tapi bisa langsung. Nah, itu nanti bisa dari Pak Asif, nanti Pak Asif bisa ke saya. Waktu itu kan sempat ya, waktu mahasiswanya Pak Asif kan sudah lulus ya. Nah, itu sempat saya masukkan di perusahaan saya ya, di data analis. Apa kemarin Pak Asif di bagian apa? Ada Data engineer ya. nah, ada juga yang sudah keterima Astra Pak. Saya lupa Nah, namanya. itu. Satu Nah, orang itu. dari robotika. Nah, itu. Nah, itu salah satu pengalaman ya nanti ya buat teman-teman kalau misalkan tertarik di perusahaan Astra boleh nanti menghubungi Pak Asif ini. Pak Asif nanti bisa ke saya seperti itu. Nah, ini salah satu lini bisnis dari Astra ada 7 lini bisnis, ada otomotif, keuangan, alat berat, agribisnis, infrastruktur dan logistik, properti, dan ada lagi teknologi informasi. Nah, posisi saya ada di perusahaan infrastruktur dan logistik. Ada di logistik PT Serasi Autoraya ini. Seperti itu. Nah, yang paling terbesar kalau teman-teman pengen pengen secara benefit gajinya gede atau secara bonusan gede itu kalau bisa di alat berat atau di otomotif. Nah, ini saya sempat di otomotif awal-awal ya waktu lulus kuliah kemarin di tahun 2016 yang di Toyota. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman pasti akan nanti kalau ingin berkembang karirnya itu harus pindah-pindah dulu. Seperti itu. Gitu. Nah, ada 286 anak perusahaan Astra ya. Jadi teman-teman sebenarnya perusahaan Astra itu sangat-sangat banyak sekali ya. Ada 286 seperti itu. Kalau dari jurusan-jurusan teman-teman sih sepertinya bisa di teknologi informasi, di infrastruktur logistik juga bisa, di otomotif juga bisa. Se- Hampir semua bisa sih itu, Pak Asif ya. Kalau misalkan teman-teman mau bekerja di perusahaan Astra. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa kita itu di Astra itu lebih mengedepankan improvement ya, ada project improvement. Nah, di sini ada 15 juta improvement yang terkumpul hingga tahun 2023 kemarin. Nah, kalau Astra kan memang lebih banyak kita diminta untuk melakukan project improvement. Nah, ini ada 15 juta 840
improvement ini yang sudah terkumpul di Astra seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi harapannya nanti di kuliah tamu ini yang pertama teman-teman bisa menganalisa problem tersebut, problem-problem apa yang ada di perusahaan ataupun di sekitar teman-teman lah ya, problem-problem apa, lalu memahami bahwa teknologi mana sih yang sebenarnya yang dibutuhkan di perusahaan seperti itu. Nah, ini salah satu step ya, step untuk bagaimana sih kita membuat mindset kita itu menjadi mindset Kaizen. Jadi kalau kita mempunyai mindset Kaizen itu harus tahu ini problemnya apa, lalu dengan problem apa itu kita bisa membuat suatu target bahwa oh saya harus problem itu bisa teratasi. Setelah itu baru kita apa ini solusi apa ini yang harus dilakukan untuk menjawab atas problem tersebut. Nah, harus seperti itu. Itu flow flow pemikiran Kaizen, mindset Kaizen seperti itu. Nah, ini ada pola utama dalam berpikirnya apa yang terjadi, mengapa bisa itu terjadi, apa yang dapat terjadi kemudian, dan apa langkah yang harus diambil. Jadi sebenarnya teman-teman kalau punya ide atau apa itu nggak bisa langsung di perusahaan itu nggak bisa langsung diterima, tapi ada tahapan-tahapannya. Kalau misalkan teman-teman nanti kalau udah bekerja, Pak, Bapak, saya punya ide untuk membuat robot, Pak. Jadi ketika mengambil barang di rak, di warehouse, itu pakai robot, Pak. Nah, tapi pasti manajemen Astra pasti tanya gini. Nah, apakah idenya cuma itu? Apakah ide tersebut menjawab dari problem sekarang? Nah, itu pentingnya kita harus mengetahui pola utama dalam berpikir yang ini tadi. Apa yang terjadi, mengapa bisa terjadi, dan apa yang dapat terjadi kemudian, dan apa langkah yang harus diambil seperti itu. Nah, Kaizen. Nah, ini ada gambar dua orang. Ini maksudnya apa ini? Kalau teman-teman tahu ini gambar ini, ayo siapa ini yang mau diskusi, sharing ya? Dari gambar ini apa yang teman-teman dapatkan ini? Itu Makna Pak, dari Daniel gambar Pak. ini. Ada itu Daniel. Ya, Silakan Mas Daniel. Mas Izin Daniel. Pak, mau coba jawab. Yang satunya kerja cerdas, satunya kerja keras. Kalau salah, mohon dikoreksi. Yang depan ini kerja cerdas ya, karena dia pakai roda troli gitu ya. Terus yang belakang dia kerjanya fisik, capek, nggak safety ya, seperti itu. Bener, Mas Daniel. Mas Daniel dari jurusan apa ini? Izin teknik elektro, Pak. Wih, sama kayak Pak Asif sama saya ini, elektro. Oke, betul, Mas Daniel. Artinya di di orang yang di depan ini sudah melakukan suatu improvement kan ya. Jadi yang sebenarnya itu dilakukan secara fisik kayak yang orang di belakang, tapi orang yang di depan itu udah memikirkan improvement bahwa gimana sih caranya barang itu bisa diangkat dengan cepat, terus secara safety ergonomik nggak capek dan lain-lain. Nah, itu seperti itu yang dinamakan sebenarnya itu Kaizen seperti itu. Dia melakukan sebuah Kaizen. Nah, Kaizen itu apa sih? Kaizen itu dari bahasa Jepang artinya kei atau zen. Dan Kaizen itu membuat sesuatu yang lebih baik. Kei itu change, perubahan, dan zen itu good, menjadi yang lebih baik. Jadi Kaizen itu membuat sesuatu yang lebih baik. Seperti itu. Nah, kita jangan membuat sesuatu yang terbaik. Itu perlu digarisbawahi ya. Kita membuat suatu ide atau improvement, jangan membuat sesuatu yang terbaik. Karena kalau sudah yang terbaik, pasti kita udah nggak mikirin pengembangan, udah kita mindset kita itu udah terbaik gitu. Nah, itu salah kaprah. Jadi kita itu harus mempunyai pemikiran bahwa oh, saya itu harus melakukan improvement membuat sesuatu yang lebih baik. Artinya sekarang baik, besok lebih baik, besoknya lagi lebih baik lagi seperti itu. Jangan yang terbaik ya. Seperti itu. Nah, dalam konsep Kaizen perubahan yang menjadi lebih baik itu dapat dicapai menjadi dua hal.
Kalau di setiap perusahaan juga seperti itu. Ada teknologi dan manusia. Nah, di sini kan ada jurusan teknologi ya terkait dengan teknologi. Nah, ini memang sangat kaitannya nanti dengan Kaizen seperti itu. Ada teknologi dan ada manusianya sendiri seperti itu. Nah, kapan sih kita melakukan kapan sih kita dikatakan untuk melakukan suatu aktivitas Kaizen? Kita dikatakan untuk melakukan suatu suatu aktivitas Kaizen itu dengan peningkatan, adanya peningkatan. Yang saya bilang tadi, contoh misalkan saya hari ini harus dapat 100.000. Terus besok saya harus dapat 150.000. Nah, artinya ada peningkatan itu secara quantity 100 menjadi 150. Nah, itu yang dikatakan Kaizen. Tetapi tidak hanya itu, tapi dilakukan terus-menerus. Jadi eh, nggak cukup di 150.000, tapi nanti terus-menerus sampai kapanpun pasti bertambah, bertambah, bertambah terus. Gitu. Harus continuous Ya, ya, itu continuous. berapa satuan ini? Gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Itulah konsep Kaizen. Harus peningkatan, improvement, dan ada terus-menerus seperti itu. Nah, kalau teman-teman tahu mobil-mobil Toyota itu bagaimana sih Toyota itu bisa memenangkan pasar market di Indonesia nomor satu ya, mobil Toyota itu. Ceritanya itu Toyota itu mempunyai dua pilar sebenarnya. Perbaikan berkelanjutan atau Kaizen dan satunya pilar itu menghargai orang lain. Nah, ada dua pilar ini yang dilakukan Toyota. Nah, Toyota ini yang yang apa ya istilahnya kayak mungkin di perusahaan-perusahaan lain itu menghargai orang lain, pilar menghargai orang lain itu sangat kurang. Seperti itu, sangat kurang. Nah, di Toyota itu ada pilar menghargai orang lain. Artinya gini, ketika kita mempunyai improvement, baik itu improvement sekecil apapun ya, impact-nya pun kecil ya, tapi tetap dihargai gitu. Tetap dihargai. Karena di Toyota itu budayanya udah saling menghargai. Jadi jangan sampai kalau misalkan gini, kita ya sebagai pimpinan atau saya sebagai leader gitu ya. Ketika anak buah saya atau kru tim saya itu punya ide, itu kita jangan sampai ngomong bahwa, oh ide kamu ini budgetnya, kosnya sangat tinggi, ide kamu ini nggak mungkin ini bisa dilakukan ini pakai robot, nggak mungkin ini kamu gini. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau di Toyota nggak ada budaya seperti itu. Saya bilang nggak hanya Toyota ya, karena di semua lini bisnis di Astra itu pasti menerapkan menghargai orang lain. Nah, itu tantangan kita ya. Tantangan kita harus benar-benar kita harus menghargai. Meskipun nanti dari sisi teman-teman yang sekarang mengikuti himpunan mahasiswa atau apa, itu ketika ada tim anggotanya yang mempunyai ide atau apa itu ditampung, ditampung. Oke, baik, bagus idenya, ditampung dulu aja, nggak apa-apa. Seperti itu. Oke ya. Nah, mungkin tadi sempat terkait dengan Kaizen sudah paham ya teman-teman ya. Nah, contoh aktivitas Kaizen teman-teman apa sih? Saya pengen tahu nih. Kalau lihat dari penjelasan saya tadi, Kaizen itu kita melakukan improvement. Nah, teman-teman pasti ya, pasti pernah melakukan Kaizen. Cuma memang istilahnya mungkin nggak tahu ya. Nah, sekarang kan sudah tahu. Nah, teman-teman, ayo coba sharingkan teman-teman kalau teman-teman itu pernah melakukan Kaizen atau improvement lah. Ayo, ada nggak yang mau sharing? Ya, silakan kepada teman-teman bantu untuk menjawab ya Q&A-nya. Karena ini langsung dua arah ya. Ya, silakan itu ada Muhammad Davi Hilmi, silakan berkenalan dari prodi mana. Kalau bisa on cam ya. Selamat siang, Pak. Ya, Perkenalkan, Mas Davi. saya eh, Dana Maulana, Pak. Kebetulan saya gabung sama Zoom-nya Davi, Pak. Oke. Ya, ya, ya. Dulu tuh
kalau saya pernah apa dulu tuh saya tuh orangnya introvert banget Pak. Maksudnya tuh nggak bisa ngomong depan umum dan segala macam. Terus apa namanya setelah mengetahui tentang public speaking itu bagus kan, saya mulai coba-coba untuk memperbaiki introvert saya dan mulai coba-coba di MC dan seterusnya. Dan alhamdulillah beberapa pas SMA tuh saya sering jadi MC di acara-acara besar Pak gitu. Hmm, oke. Jadi Mas Maulana ya tadi ya? Dana Pak, Halo, Mas Dana Mas Pak, siapa? Mas Dana Dena, Pak, Dana. Dana, oke. Jadi Mas Dana itu melakukan aktivitas Kaizen. Jadi yang awalnya Mas Dana itu malu-malu untuk ngomong, introvert, tapi Mas Dana coba setiap hari melakukan latihan, mengikuti MC. Jadi sekarang Mas Dana udah nggak malu lagi kan seperti itu ya Mas Dana ya? Benar Pak. Nah, sip. Nah, itu artinya Mas Dana sudah melakukan aktivitas Kaizen yang menjadi perubahan yang lebih baik. Seperti itu. Oke, Mas Dana, makasih. Yang lain, saya ingin tahu yang lain. Mas Firdaus. Mas, Halo Pak. ya, Mungkin contoh kegiatan Kaizen yang saya lakuin tuh misalnya setiap minggu biasanya ngerapihin eh, folder-folder modul selama di kampus itu Pak. Atau juga misalnya setiap minggu tuh kadang sering ngapusin aplikasi yang nggak kepake gitu Pak. Jadi oke. supaya nggak kayak distraksi gitu sama aplikasi yang nggak kepake gitu Pak. Ya, menarik ini. Ini menarik. Ini sebenarnya problemnya itu dari 5R ya. Kalau teman-teman tahu 5R itu ringkas, rapi, resik, rawat, rajin itu. Jadi ini sebenarnya ya problem yang saya temuin ini. Jadi saya itu folder memang nggak rapi ya, folder-folder nggak rapi. Terus ada aplikasi yang memang nggak terpakai. Kenapa harus ada di situ? Harusnya kan di-uninstall aja kalau nggak terpakai kan. Jadi yang memorinya sebenarnya harusnya sudah habis, tapi masih ada space memori kan seperti itu ya, Mas Firdaus ya. Betul Pak. Nah itu bagus itu. Itu aktivitas Kaizen. Nah itu mungkin di perusahaan juga teman-teman kayaknya nggak aware ya terkait dengan filing dokumen ya. Filing dokumen itu kan nggak hanya kita yang di perpustakaan kan nggak gitu ya, tapi di digital di laptop kita pun penting kan itu. Jadi kadang kadang saya ya, kalau saya itu kalau mau cari file gitu saya bingung ini. Ini filenya saya simpan di mana? Nah itu salah satu improvement itu dari Mas Firdaus. Bagus Mas Firdaus. Itu bisa diterapin sebenarnya di saat ini di perusahaan itu Mas Firdaus. Nah, Mas Firdaus mungkin kalau misalkan mau mau magang gitu di perusahaan gitu Mas Firdaus bisa mensuggest improvement terkait itu. Itu cocok itu bahwa karyawan itu sangat susah kalau misalkan nggak bisa cepet lah kalau mau cari-cari cari-cari file gitu. Jadi ada filing management lah Mas Firdaus. Sip, Mas Firdaus, makasih. Oke, terima kasih ya. Berartinya teman-teman itu sebenarnya sudah menerapkan aktivitas Kaizen. Cuma memang istilahnya mungkin ya teman-teman masih belum paham seperti itu. Nah, ini ada riset riset dari mana ini? Schwarzenegger Volkmann. Jadi eh, sebenarnya yang dibutuhkan itu sorry sorry error. Sebentar sebentar. Nah, sebenarnya itu yang dibutuhkan itu apa sih kalau kita yang dibutuhkan perusahaan atau yang dibutuhkan sebagai leader itu apa sih? Jadi ada yang saya kotak merah ini yang sebenarnya yang dibutuhkan di setiap perusahaan itu orang-orang yang bisa problem solver dan bisa menganalisa problem atau menganalisa isu. Ini penting ini buat teman-teman ini, ilmu buat teman-teman. Harapannya semester 2 di semester 2 ini tuh bisa mulai belajar untuk critical menemukan problem, terus menemukan solusinya apa, seperti itu.
Nah, ini sangat penting. Leadership yang dibutuhkan, skill ya, yang dibutuhkan perusahaan seperti itu. Nah, untuk menganalisa problem, artinya kita harus tahu itu problem itu apa. Jadi teman-teman, problem itu apa? Mungkin mau sharing dari gambar ini kan ada ini, kelihatan. Problem itu apa? Silakan ditunjuk aja Pak Asif. Daniel, Yang Daniel TRKB, pakai akunnya Faik. Oh, Mas Dana lagi ini. Oh ya ya, Davi itu ada Davi. Kalau mau boleh. Mas Davi atau Mas Dana ini? Davi dulu. Dana yang mana Mas Dana? Davi, Daniel Pak. tadi. Mas Davi, Pak. Davi Ya, ya, Mas Davi. Davi. Tuh. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Davi Ilmi dari Robotika dan Kecerdasan Buatan Angkatan 24, Pak. Menurut saya Oke. problem itu adalah eh, bukan hanya sekedar masalah, tapi problem itu juga merupakan tanggung jawab yang perlu kita selesaikan, begitu. Oke. Oke. Oke, benar. Yang lain ada lagi problem? Ya, Kan silakan dari beda-beda ya. prodi lain. Sudut pandang teman-teman yang lain, boleh problem itu apa? Oh, problem itu hambatan. Oh, problem itu menyusahkan atau apalah. Ayo, yang lain. Langsung tunjuk aja, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Langsung Pak Ega tunjuk saja. Yang cewek, yang cewek siapa ini? Yang cewek ada Mbak Nur Hasanah, Mbak Ella, Mbak Naila, Mbak Felisa. Ayo, problem itu apa? Ini nggak ada salah, nggak ada benar ini, karena sudut pandang teman-teman kan pasti berbeda. Halo, Silakan untuk yang lain yang mau menjawab. Tadi requestnya Pak Ega yang perempuan karena yang tadi yang cowok-cowok aja ya. nggak ada ini yang cewek ini. Yang- Tunjuk aja Pak. Yang mana Pak? Nah, ini Saya teman-teman gatel. harus Ayo teman-teman. teman-teman harus aktif ya. Nanti di di perusahaan juga yang dibutuhkan itu orang-orang yang aktif loh. Gitu. Itu Pak ada jawaban Pak di chat Pak. Nggak bisa lihat ini saya. Gimana ini? Jawaban dari Nur Hasanah. Problem adalah suatu tantangan yang menghambat proses kita dalam mencapai goal. Sebenarnya tampilannya kok beda ya. Kalau masih error di stop stop share screen dulu, terus nanti share screen lagi. Ya Diandra Adil Akbar, apa? Problem ya? Mau menjelaskan problem, silakan. Izin memperkenalkan diri Pak. Nama saya Diandra Dilakbar dari TRKB Angkatan 24. Menurut Ya, saya problem itu bisa didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan, Pak. oke.
Wah, ini spesifik banget ya. Keadaan yang tidak sesuai harapan. Sebentar ini Pak Asif ini. Ini kok saya nggak bisa lihat itunya ya. Materinya ya. Saya biasanya pakai Microsoft Teams ini. Gimana ya tampilan? Ya, sekarang Sebentar share screen teman-teman. lagi aja, Pak. Coba. Ya. Nah, oke. Dah, sudah. Oke. Tadi kayaknya yang di Ya, share screen hanya PPT, jadi pas geser langsung nggak kelihatan yang lain. ini udah kelihatan. Kelihatan, Pak? Oke, sip. Nah, tadi yang terakhir itu bagus itu. Jadi tidak sesuai harapan ya, apa yang kita harapkan tapi tidak sesuai kan gitu ya. Artinya itu problem. Oke. Nah, hampir hampir ya tadi sebenarnya bukan hampir ya udah benar ya. Jadi problem itu salah satu adanya gap. Gap itu apa? Gap itu antara apa yang sudah kita tentukan, apa yang sudah harapkan tadi yang dibilang, apa yang sudah kita targetkan itu nggak sesuai dengan kenyataan situasi yang aktual seperti itu. Jadi ada gap. Misalkan nih, saya umur di 35 pengen punya mobil Fortuner. Amin. Tapi di umur 35 besok saya itu belum punya Fortuner. Artinya ada gap ini. Ada gap. Oh, kenapa ini kok masih belum bisa mencapai target? Nah, itu yang itu yang sebenarnya dinamakan problem. Itu gap, adanya gap antara situasi yang kita targetin, yang kita harapin, tapi ternyata aktualnya nggak terjadi seperti itu. Kita target untuk besok saya harus dapat uang 200.000. Tapi cuma dapat 180.000, kurang 20.000. Nah, itu 20.000 itu bagian dari gap. Adanya gap seperti itu. Nah, itulah yang namanya problem. Nah, kalau lihat gambar ini di warehouse ya. Di warehouse ada orang ini kira-kira problemnya apa ini orang ini? Ada yang pengen diskusi sharing? Dari gambar ini kira-kira problemnya apa ini orang? Ya, silakan teman-teman untuk aktif ya, merespon. Karena kita sudah mengundang pemateri dari luar ya. Ya, itu. Wih, Mas Davi Saya minta lagi yang nih. lain dong. Saya minta yang lain dong. Terima kasih Davilmi ya. Ya, itu Ryan. Silakan Ryan Rabbani. Eh, izin menjawab Pak, perkenalkan nama saya Ren Rabani dari TRKB Angkatan 24 Pak. Kalau sepenangkapan saya Pak, di gambar ini merupakan secara langsung yang saya lihat ini mungkin orang yang lelah atau penat dengan beban pikiran yang dia emban ketika bekerja Pak. Sip. Mungkin itu Pak. Oke. Oke, Terima kasih. terima kasih Mas Ryan. Ada lagi teman-teman? Ya, ada lagi yang itu Nah, selain itu Davilmi. Mas Davi boleh nggak apa-apa, Pak Asif. Ya, ya wes, Davi. Mas Oke, Davi. silakan Davi. Baik Pak, sini Pak. Eh, Kalau problem saya semasa kuliah, ini problem masing-masing kan Pak ya? Ini problem yang digambar ini aja. Terus, Oh, problem yang digambar ini Pak. Kalau Ya, yang saya lihat itu warga itu nggak mencapai target kerja yang diberikan oleh oke. perusahaan Pak. Sip. Terlihat seperti itu. Ada lagi yang lain? Sudut pandang yang lain? ya satu lagi, silakan. Atau saya tunjuk paksa ya. Satu lagi. Silakan satu. Oke, kalau nggak ada yang mau saya tunjuk ya. Amalia Andri, Amalia Andari, NIM 164241014.
Iya Bapak, sebelumnya Ya, perkenalkan nama saya Amalia dari Teknologi Sains Data. Menurut saya, problem dari orang tersebut mungkin bisa saja orang tersebut merasa kecewa karena target yang diberikan mungkin tidak sesuai ekspektasi dari dirinya sendiri. Oke, sip. Terima kasih. Jadi saya pengen tahu teman-teman itu bisa menganalisa ya. Kalau misalkan teman-teman jadi leader dengan kondisi seperti ini, timnya atau anggotanya, itu teman-teman itu harus tahu ini, analisa problemnya itu seperti apa sih orang ini. Nah itu yang kepingin saya gali ke teman-teman ya. Harapannya teman-teman nanti bisa menganalisa problem yang akan muncul, yang pasti yang potensial muncul lah ya seperti itu. Kalau dari saya malah sudut pandangnya dia ini terjerat pinjol di rumahnya. Jadi dia pusing ini ketika kerja itu dia nggak produktif karena dia mikirin gimana ini cara cara bayar pinjol ini saya ditagih-tagih terus gitu. Gitu. Jadi sudut pandang kita sebagai leader itu memang berbeda-beda kalau kita menganalisa problem dari gambar ini gitu. Oke ya. tapi kalau dari garis wajah itu Pak, kayak ada sedikit tersenyum itu Pak. Nah, bisa jadi dia bisa jadi dia apa ya kalau tersenyum ini ya. Bisa jadi cuma tidur dia ini ya. Iya kan? Ya, gitulah. Problemnya ngantuk ini. Ya, itu kan Ya. beda-beda ya kita sudut pandangnya ya. Oke. Oke ya teman-teman, artinya saya kasih kesimpulan bahwa teman-teman itu sebenarnya sudah bisa menganalisa problem dari gambar inilah seperti itu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan, when is a problem a problem? Jadi, kapan sih pada saat masalah itu menjadi masalah gitu. Nah, pertanyaan ini muncul ketika saya saya cerita sedikit ya. Ketika saya visit ke warehouse di waktu itu di Kalimantan lah ya, di warehouse yang di Kalimantan di gudang, itu saya menganggap bahwa eh, di warehouse itu ada masalah. Di warehouse itu ada masalah. Tetapi saya ketika panggil panggil orang leadernya ya atau apa supervisornya lah ya. Ketika saya panggil supervisornya, oh Pak, itu nggak masalah kok Pak. Jadi masalah sebenarnya problem itu kalau kita sudah lama bekerja di situ, kita nggak merasa itu ada problem. Dan jadi ketika ada orang yang baru, itu sebenarnya problem. Nah, dari situ, dari situ bahwa sebagian orang itu menganggap bahwa itu tidak problem, tapi ketika ada orang baru, itu problem. Nah, itu yang dari sisi perusahaan itu yang dirasakan, yang benar-benar terjadi aktual di lapangan itu seperti itu. Misalkan nih kayak barang-barang yang gede-gede itu ditempatin di yang berat itu ditempatkan di atas. Orang supervisornya itu menganggap oh itu nggak problem kok, ini udah kuat kok. Tapi ketika saya ke visit ke warehouse tersebut, oh barang itu harus diturunin, diturunin itu harus nggak safety kan seperti itu. Nah, kayak gitu itu perlu perlu apa ya? Sebenarnya perlu kita harus banyak analisa-analisa problem. Jadi jangan sampai kita terbawa zona nyaman, artinya oh yang saya kelola warehouse ini itu sudah nggak ada problem kok gitu. Nah ini cerita juga ini. Kalau teman-teman mungkin siapa ya kakak kakak teman-teman atau siapa gitu ya pengalaman ketika interview HRD itu kan pasti ditanyain pernah ada problem nggak? Kalau teman-teman ngomong oh nggak ada problem artinya pasti nggak diterima. Saya yakin. Kalau pengalaman saya rekrut orang-orang warehouse gitu, saya yang pertama kali yang saya tanya itu apakah ada problem. Kalau dia bilang nggak ada problem, artinya dia bermasalah. Artinya dia nggak bisa menganalisa problem dia. Padahal setiap orang itu pasti ada problem. Baik problem itu besar atau kecil pasti ada problem.
Misalkan contoh, kalau saya itu problem, misalkan nggak bisa bangun pagi gitu. Saya itu problem kayak tadi, saya nggak bisa public speaking. Nah, itu kan problem dengan harapannya saya bisa public speaking, ternyata saya nggak bisa kan gitu. Itu problem. Nah, teman-teman tahu ya bahwa kita menganalisa problem itu salah satu yang dibutuhkan di setiap perusahaan. Ketika interview, teman-teman jangan sampai bilang, oh nggak ada problem saya. Jangan sampai bilang gitu. Oke, itu tips lah dari saya, pengalaman saya seperti itu. Nah, ini saya kasih tips bagaimana sih kita gampangnya untuk menganalisa problem. Itu dari Jepang, muda, murah, muri. Ini ada mungkin teman-teman ada yang pernah dengar istilah muda, murah, muri nggak? Ayo teman-teman, kalau ada boleh diskusi yang pernah dengar kata-kata muda, murah, muri. Ada nggak? Atau belum mengenal semuanya muda, murah, muri? Kayaknya belum banyak yang tahu, Pak. Termasuk Iya, saya pribadi. Apa itu, Pak? ya. Jadi mudah murah muri itu salah satu tools dari Jepang yang membantu kita untuk menemukan problem. Seperti itu. Contohlah di gambar ini. Nah, dari gambar ini teman-teman apa ini? Dilihat dari sini maknanya apa ini? Orang ini membawa kardus kecil. Ini apa ini? Menurut teman-teman ini? Nggak tahu ya, belum pernah ya. Jadi mudah, murah, muri. Jadi gambar satu ini mudah. Gambar dua ini murah. Gambar tiga itu muri. Nah, mudah itu apa? Mudah ini, kalau dilihat dari gambar pertama ini, barang kecil tapi dibawa oleh satu orang dengan santainya. Artinya ini ada pemborosan. Jadi mudah itu pemborosan. Dalam bahasa Indonesianya pemborosan. Boros banget ini. Ini santai. Dia tangannya dimasukin di saku, tangannya selanjutnya yang kiri ini dipegang kardus yang kecil, boros ini. Kalau dari sudut pandang perusahaan, ini orang ini nggak produktif ini, boros. Lalu yang gambar kedua ini murah. Murah ini kalau lihat dari gambar, orang yang pertama yang di depan ini dia santai dengan senyumnya dia nyantai. Terus yang orang yang di belakang itu bebani ya dengan bawa barang seperti ini. Jadi artinya murah itu ketidakteraturan. Ketidakteraturan itu murah. Muri itu kalau lihat dari ini artinya berlebihan ya. Satu orang dusnya banyak ini berlebihan. Jadi ada pemborosan, ada ketidakteraturan dan ada apa ini berlebihan seperti itu. Nah, itu yang salah satu tools nanti kita gampang untuk menemukan suatu problem seperti itu. Nah, contoh ini. Ini ada truk truk ya. Yang pertama ini ada membawa box 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini apa ini? Kalau teman-teman tahu dari penjelasan saya sebelumnya, dari ini mudah atau murah atau muri, teman-teman? Muri, Pak. Muri ya. Artinya ini berlebihan kan ya? Oke. Terus yang kedua, Mas Davi lagi nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4. Terus ada dua truk. Berapa? Tidak Apa? seimbang. Murah. Oke. Jadi nggak teratur ya, nggak seimbang ya. Terus yang satunya lagi yang bawah ada 3 truk. Mudah, Bapak. Mudah, Pak. Mudah ya, pemborosan ya. Seperti itu. Oke. Nah, terus yang benar yang gimana ini harusnya? Yang benar gimana? Kita Efisiensi, Pak. efisiensi ya, kita melakukan improvement. Yang benar kita harus menggunakan truk berapa, terus satu truk berapa dus. 3, Pak. Berapa truk? Satu truk berisi 3 box.
3 box. Satu truk berisi 3 box ya. Berapa truk berarti kalau misalkan boxnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau boxnya 6 berapa berarti Berarti dua Dua, dua, Bapak. 2 truk, satu truk bawa 3 tiga box. ya. Nah, nah, benar ya. Berarti teman-teman sudah bisa nih melihat harusnya seperti apa sih solusinya. Nah, ini kayak gini. Nah, mudah murah muri ini teman-teman pasti menemukan di perusahaan nantinya ketika bekerja itu pasti menemukan ini. Pasti itu. Kalau teman-teman nanti bekerja itu pasti melakukan ini. Nah, ini ada 7 tipe mudah pemborosan. 7 tipe ini produksi berlebihan, persediaan berlebihan, proses berlebihan, pemborosan gerak kerja, cacat produksi, waktu tunggu, transportasi tidak efektif. Nah, produksi berlebihan, persediaan berlebihan itu kayak inventorinya. Contoh lah ya, kalau produksi berlebihan itu di Toyota tidak akan melakukan produksi ketika belum ada order. Itu kalau saya kasih bocoran informasi. Jadi Toyota itu tidak akan menyetok. Artinya dia menerapkan muda ini. Jadi dia nggak mau kalau ada muda di Toyota. Jadi produksinya itu di bahwa ketika melakukan produksi itu hanya ketika ada orderan gitu. Sama persediaan berlebihan, misalkan persediaan inventory. Di sini ada teknik industri kan, pasti tahu inventory. Inventorinya yang terlalu berlebihan itu juga salah. Itu juga salah. Jadi jangan sampai per, inventorinya itu membeludak banyak, tapi keluarnya cuma sedikit-sedikit kan gitu. Nah, terus proses berlebihan. Kita jangan ada proses yang berlebihan. Misalkan tadi ada yang ngomong bahwa kita harus merapikan folder. Nah, proses berlebihan itu misalkan ya kita mau cari file ini, tapi klik-kliknya banyak ini. Harus masuk ke folder ini, harus masuk ke folder ini, harus masuk ke folder ini, baru ketemu file. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa mudah itu pemborosan, ya berarti kalau bisa jangan jangan banyak klik, cukup satu klik, tek, itu langsung menemukan file. Nah, itu namanya proses berlebihan. Jangan sampai seperti itu. Ada pemborosan gerak kerja. Misalkan saya mau ambil sapu buat bersih-bersih di depan, tapi sapunya ada di belakang. Nah, harusnya sapu itu ya ada di depan biar geraknya nggak terlalu jauh kan gitu. Nah, itu salah satu kita yang tidak tidak kita sadari kadang. Kenapa kita mau buang sampah harus menunggu sampahnya ada di belakang? Harusnya sampah yang belakang yang nggak pernah dipakai di, dipindah di depan gitu yang sering dipakai orang gitu. Nah, itulah kalau teman-teman sudah mengenal mudah murah muri pasti teman-teman bisa itu menganalisa problem itu gampang seperti itu. Nah, bahayanya kalau jika Anda peduli dengan mudah, Anda dapat memperbaikinya. Ketika teman-teman sudah paham problem, pasti Anda teman-teman bisa melakukan solusi. Nah, masalah terbesarnya bahwa kita itu sering tidak peduli terhadap mudah, bahkan tidak sadar bahwa mudah itu ada. Jadi teman-teman harus sadar itu bahwa mudah itu ada, gitu. Mudah itu bukan MUDAH ya, tapi MUDA ya, mudah seperti itu. Nah, ini ada contoh. Ini mudah apa yang dilihat ini, teman-teman? Tadi sudah belajar mudah murah muri. Kalau lihat di foto ini, teman-teman apa ini? Mudah apa ini? Pemborosan ruang, Pak. Halo? Ya itu Pak Diandra Pak. Iya, Tadi jawab. benar. Di situ kan ada, iya. Jadi itu kan ada rak yang kosong itu. Artinya kenapa kok nggak dipakai rak yang kosong kok malah yang dibawa kan gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Mas Diandra, terima kasih. Terus ini murah apa yang Anda lihat? Ayo, murah apa? Satu aja.
volunteer. Ya, silakan. Mas Davi, nanti Mas Davi dikasih hadiah ya Pak Asif ya. Ini Selalu Voucher. menganggap saya pokoknya. Pak, kalau menurut saya ini eh iya tidak efektif sih Pak. Harusnya ditambahin lagi gitu tracknya. Tata letak bahan-bahan. Harusnya gimana putus-putus? Maksudnya penempatan barangnya itu tidak seimbang, Pak. Jadi asal-asalan begitu. Harusnya Itu lebih oke. efisien. Merupakan ketidakseimbangan yang termasuk murah begitu, Pak. Oke, sip. Benar. Mas Ryan, Itu Mas Ah, Ryan itu. izin menjawab Pak, kalau dari pandangan saya mungkin itu ketidakteraturan dalam penyimpanan atau penataan Pak. benar. Jadi ada barang yang panjang tapi ditempatin yang gimana itu, ada yang vertikal, ada yang horizontal kan gitu. Artinya itu ketidakteraturan. Terus ada barang yang eh, cairan-cairan itu terus pokoknya nggak sesuai lah ya, nggak sesuai itu murah. Oke, saya lanjut. Nah, ini muri apa yang Anda lihat? Nah, ini udah jelas ini. Muri itu kan overload ya, sudah jelas ini terlihat bahwa ini harusnya satu truk ini nggak buat orang sebanyak ini kan gitu. Terus ada lokasi warehouse barang ini. Ini saya yang foto ini, kebetulan saya yang visit, saya foto kondisinya seperti itu. Artinya itu ada muri itu. Jadi gampangnya saya ketika visit itu saya itu pasti mengingat mudah murah muri, gitu aja. Oh, di sini ada muri, di sini ada muda, oh di sini ada murah, gitu. Gitu ya. Nah, teman-teman sudah paham ya? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan nggak? Silakan untuk yang mau bertanya. Mas Davi, Baik, Pak, izin bertanya sebelumnya. Eh ya, kan tadi kita dapat tuh muda murah muri itu kan tentang keseimbangan ya, Pak ya, agar perusahaannya itu berjalan dengan maksimal gitu kan, Pak. ya, Nah, kemudian kalau dari pelaksanaan tersebut kan kita membutuhkan biaya dan segala macamnya, Pak. iya, Dan kalau seandainya nih, ketika kita ingin memaksimalkan tersebut, tapi dengan kita tuh ada kekurangan budget tuh bagaimana, Pak ya? iya. Itu, Nah, Pak, pertanyaan. pertanyaan bagus itu. Jadi itulah tantangan kita. Tantangan kita ketika kita masuk di setiap perusahaan, khususnya di Astra ya. Kita dituntut untuk melakukan improvement dengan budget seminimal mungkin. Bisa jadi jangan ada budget seperti itu. Jangan ada budget. Kalau budgetnya ada, impact-nya harusnya besar, lebih besar, lebih bisa dirasakan secara tangible. Kan kalau ngomong benefit itu ada tangible, ada intangible. Tangible yang benar-benar dirasakan, yang intangible itu masih potensial yang dirasakan. Jadi eh, itulah tantangan kita. Bagaimana kita melakukan improvement dengan cost yang serendah mungkin bahkan nol seperti itu. Nah, kalau teman-teman pengen tahu project improvement yang saya buat yang profile di atas tadi, itu saya tidak ada budget 1% pun nggak ada budget. Jadi semua yang kita lakukan ya dari tim bareng-bareng, dari saya juga bareng bikin aplikasi sendiri, gitu, gitu. Nggak apa-apa pakai cost, tapi kita harus bisa mempertanggungjawabkan benefit yang didapat berapa, gitu. Itulah kalau manajemen itu pasti melihatnya dari sisi benefit, pasti itu. Kayak kita event-event lomba lomba apa? Lomba inovasi gitu. Yang dilihat pasti benefit. Tapi kalau cost-nya tinggi, benefitnya sedikit, ya
ya pasti manajemen nggak setuju kan gitu. Jadi eh, kita tampung aja idenya, terus kita pikirin bagaimana cost-nya itu bisa minimal gitu. Gitu, Mas. Siapa tadi yang tanya itu? Mas Davi ya? Baik, Pak. Terima kasih. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Atau saya lanjut? Pak Asif mungkin ada pertanyaan, Pak Asif. Saya belum ada, Pak. Saya lanjut ya. Ya, lanjut aja, Pak. Nah, kita sudah menemukan pola pola pikir yang tadi ya, apa yang terjadi. Sekarang kita coba mengapa bisa bisa terjadi. Jadi kita harus menganalisa akar masalahnya. Kalau tadi yang kita menganalisa problemnya, kita menganalisa masalahnya. Tapi setelah itu kita harus menganalisa akarnya. Nah, ini salah satu contoh aktivitas. Kalau teman-teman di himpunan ini pun di lingkungan mahasiswa juga bisa diterapin ini. Jadi kayak istilahnya kita brainstorming. Brainstorming itu ngapain sih? Brainstorming itu dikumpulin dalam satu grup, kita diskusi. Di brainstorming itu ada orang A, B, C, D, E, F ini kita kumpulin dan satu orang itu harapannya bisa memberikan ide A, B, C, D, E, F ini. Bisa memberikan apa statement bahwa oh akar masalahnya ini, akar masalahnya ini. Nah, itu ketika A itu sudah memberikan statement akar masalahnya ini, B apa, C apa, D apa, E apa, F apa, A balik lagi. Gitu terus brainstorming itu. Jadi harus bikin small group activity lah. Gitu. Nah, itu istilahnya dengan caranya brainstorming. Gitu. Nah, ada lagi dengan caranya PDCA. PDCA itu Plan, Do, Check, Action. Nah, PDCA ini mungkin bahasanya Astra yang sering digunakan itu PDCA. Jadi kita harus plan, menetapkan temanya apa, targetnya apa, mencari penyebab utamanya apa, rencana perbaikannya apa, terus do-nya kita melakukan perbaikannya dan ceknya itu setelah kita melakukan perbaikan kita cek ini hasilnya bagaimana, setelah hasilnya dapat kita standarisasi dan act-nya ini action selanjutnya apa gitu. Nah, ini muter terus ini, plan, do, check, action muter terus seperti itu. Nah, tadi yang saya bilang bahwa masalah sama akar masalah itu beda. Kalau masalah itu yang tadi, misalkan saya hari ini nggak dapat uang 200.000. Akar masalahnya apa ya? Bisa jadi akar masalahnya saya eh, telat bangun jam 7. Saya eh, saya tidak membuat alarm untuk bangun jam 7. Yang seharusnya saya jam 7 itu bisa jualan apa gitu. Nah, itu why itu pakai akar masalah. Mungkin teman-teman sudah pernah tahu istilah fishbone ini ya, akar masalahnya. Nah, teman-teman bisa pakai ini. Oke. Nah, dari foto tadi yang ini overload, kira-kira teman-teman tahu nggak akar masalahnya apa? Pasti beda-beda itu nanti sudut pandang akar teman-teman akar masalahnya apa? Ayo, akar masalahnya apa ini? Satu aja ada yang tahu? Bisa jadi akar masalahnya supervisor warehouse-nya ini dia kena pinjol ini. Jadi dia udah males untuk melakukan improvement. Udah gini aja cara nyimpennya gitu. Bisa jadi kan gitu. Akar masalahnya bukan di profesional kerja tapi akar masalahnya di keluarganya dia kan gitu. Ayo, siapa lagi? Mas Davi nih, akar masalahnya apa ini Mas Davi? Ini kalau dari sudut pandang saya, Pak, ini akar masalahnya ini terletak pada ada tiga, Pak. Pertama tuh dari tim kerjanya yang kurang Oke, efisien. Yang kedua itu mungkin salah satunya budgeting tadi, Pak ya, tidak oke. membuat gudang baru gitu.
Terus yang ketiga itu mungkin gajinya sedikit Pak. Jadi orang-orang tuh jadi malas bekerja. Mempengaruhi ke masalah pertama tadi Pak. Orang-orangnya tidak bekerja sama gitu. Nah, Terima oke. Oke, betul, bisa jadi gitu. Jadi bisa jadi dia gajinya kecil, udah males, udah wis gini aja wis apa nyimpen barangnya udah gini aja lah, gitu kan bisa jadi gitu. Mas Ryan, Izin menjawab, Pak. Kalau dari sepemandangan saya mungkin ada empat sih, Pak. Yang pertama tuh lebih kurangnya pelatihan atau pekerja itu kurangnya SOP, Pak. Yang kedua tuh mungkin perencanaan kapasitas atau layout untuk tempat penyimpanan itu buruk. Terus yang ketiga itu mungkin terlambat dalam proses selanjutnya yaitu next step-nya. Dan yang terakhir mungkin nggak ada sistem manajemen logistiknya yang baik atau warehouse-nya itu mungkin agak buruk. benar, benar, bagus Mas Ryan. Jadi bisa jadi secara sistem dia nggak punya sehingga nggak ada kontrol untuk monitoring lokasinya kan, lokasi utamanya di mana gitu. Oke, Mas Ryan sama Mas Davi nanti menghubungi Pak Asif ya. Nanti Pak Asif ngasih hadiah lah nanti karena aktif banget ini. I- Sorry Pak, saya sambil bimbingan. Siap, siap, aman. Oke, saya lanjut ya. Nah, pasti ketika kita mempunyai suatu grup atau mempunyai tim atau kru ya, mempunyai anak buah, itu kita harus tahu ini. Pasti stylishnya beda. Ada yang orang yang suka analis, suka main data, terus ada yang memang dia suka engineer, suka membuat sesuatu, terus ada suka mendesain, dia suka gambar, nge-layout, atau ada yang suka explore, yang suka di lapangan gitu. Kan pasti berbeda-beda. Nah, tentunya teman-teman di sini pasti berbeda-beda juga. Tadi ada yang introvert, ada yang extrovert, ada yang pandai desain, ada yang pandai data, dan lain-lain. Nah, biar sedikit fresh, kita coba ada games ini. Ini ada kaitannya gamesnya ini yang saya bilang tadi di slide sebelumnya. Ayo, jadi gamesnya ini ada huruf A sampai W yang ada di kotak di baris pertama, ada yang baris kedua, kotak kotak baris pertama, kotak baris kedua, dan ini kan A B C D E F G H I J sampai W. Nah, yang kosong ini X Y Z-nya. Nah, X Y Z-nya itu ada di atas atau di bawah? Di baris kotak yang atas atau baris kotak yang bawah? Ayo, teman-teman ada yang bisa jawab nggak? Baik, silakan teman-teman. Ada yang bisa Eh, jawab nggak? X Y Z-nya itu ada di kotak atas atau kotak bawah? Ya, itu Bisa? dulu. XYZ-nya kota atas atau kota bawah dulu. Saya izin menjawab, Pak. Ya, siapa ini? Kalau Kindi, Ya, Mas Elkindi. ya mungkin, maaf ya kalau takut salah. Itu mungkin X-nya itu di bawah, tapi Y sama Z-nya itu di atas. Kenapa? X-nya di bawah, Y sama Z-nya di atas. Pakai pola yang sebelumnya. Pakai pola. Pola, oke. Artinya dihitung itu ya. Ada rumusan pola gitu ya, Mas Elkindi ya. Iya, Pak. Tapi maaf Berarti kalau salah. nggak apa-apa, ini nggak ada salah, nggak ada benar, nggak apa-apa. Artinya Mas Elkindi ini kalau saya nilai berarti Mas Elkindi ini otak kiri yang main. Otak kiri artinya orang yang main data. Kalau saya lihat tadi di slide sebelumnya kan ada analis. Tadi Mas Elkindi itu seorang analis yang dia memecahkan sesuatu itu by data. Oke, nggak apa-apa. Yang lain, X-nya berarti Mas Elkindi itu X-nya di bawah, YZ-nya di atas. Ada yang lain nggak? Ayo, nggak usah takut salah. Kalau kita takut salah itu malah kita nggak bisa menjadi yang lebih baik loh.
Ayo, mana ini Mas Davi sama Mas Ryan ini? Mas Ryan, ayo. Izin menjawab, Pak. Kalau dari analisa saya, itu setelah W, X-nya itu udah di bawah, kemudian Y-nya itu di baris atas, kemudian Z-nya itu di baris bawah, karena menjaga pola zigzag di balik di huruf sebelumnya. Membaca pola lagi ya, hampir sama kayak Mas Elgindi ya. Iya, betul, Pak. Berarti Mas Ryan Y-nya, X-nya di bawah, Y-nya di atas, Z-nya di bawah. Oke, yang lain? Mas Dohan? Kalau dari saya, X, Y, Z-nya itu ada di atas semua, Pak. Uh, Kenapa? Karena buat yang atas itu, buat mereka yang apa ya, hurufnya itu polanya apa ya? Apa sih? Membentuk sudut. Lancip. Ya, sudut. Kalau yang bawah itu yang lengkung-lengkung gitu, Pak. Oke. Mas Davi? Kalau dari pandangan kami tuh X, Y, Z di bawah semua, Pak. Jadi tiga, tiga berurutan tuh X, Y, Z. Oke, sip. Teman-teman nggak ada yang salah ya. Ini hanya games dan nggak ada yang salah. Saya cuma pengen tahu teman-teman itu memecahkan masalahnya itu lebih banyak di data analis atau orang yang explore atau orang yang desain atau orang yang kuat di otak kanan ataupun otak kiri gitu. Kalau saya lihat tadi sebenarnya Mas Dohan ini yang menarik ini Mas Dohan. Jadi sebenarnya untuk menjawab ini kita nggak perlu ngitung pola, tapi Mas Dohan cepat menjawab X, X, Y, Z-nya itu di atas. Karena apa? Sebenarnya udah dilihat di sini udah kelihatan bahwa kotak huruf yang ada di atas itu yang tegak lurus semua kan. Nah, yang huruf yang di bawah itu yang ada lengkuan. Jadi X, Y, Z itu jawabannya ya di atas. Gampangnya kan gitu sebenarnya. Tapi saya nggak menyalahkan orang yang memecahkan masalahnya by data, by pola nggak masalah. Gitu. Cuma yang menarik memang Mas Dohan ya, yang menarik ya. Karena Mas Dohan mungkin bisa otak kanannya lebih kuat juga ya secara mungkin Mas Dohan pinter menggambar atau apa dia memecahkan masalahnya langsung cepet ini sebenarnya gitu ya teman-teman ya. Nah ini ada kaitannya sama ini soalnya tadi saya pengen tahu sih teman-teman dari game itu. Nah tadi kan kita sudah mengetahui problem terus sudah mengetahui akar dari problem itu, akar dari masalah itu. Lalu teknologinya apa ini? Solusinya apa ini? Kalau teman-teman dari jurusan teknologi apa tadi? Nah, teman-teman kira-kira apa ini solusinya? Atau dari sisi teknologi lah ya. Dari sisi teman-teman sebagai mahasiswa di jurusan Departemen Teknologi ini. Ada lagi, ayo, ada yang sharing? Ayo, Mas Davi, kira-kira apa ini? Kita dengan itu tadi teknologinya apa ini? Baik, Pak. Kalau dari kami itu mengikuti mirip-mirip seperti Amazon begitu, Pak. Jadi itu nanti Oke, teknologi sortirnya itu menggunakan kayak semacam AI dan bantuan teknologi robotika begitu. Jadi kita tuh nanti klasifikasinya itu besar barang, kemudian barangnya itu dalamnya apa begitu, Pak. Dimasukkan ke rak per masing-masing itu menggunakan semacam robot lah, Pak, semacam robot fisik begitu, Pak. Teknologi fisik yang bisa memindahkan barang tersebut agar mencapai efisiensi waktu dan ruang juga, Pak. oke, benar. Oke,
Nah, itu yang sempat saya kebetulan ya saya ada project yang terkait dengan warehouse. Nah, ya, salah satu yang diomongin dari Mas Davi juga itu tadi salah satu bagian dari project saya itu nanti. Oke, terima kasih Mas Davi, Mas Ryan. Izin menjawab, Pak. Kalau sebenarnya jawaban saya hampir sama dengan Mas Davi tadi, Pak. Cuman mungkin saya agak lebih spesifik. Kalau saya itu mungkin dilihat dari layout gudang yang cukup besar, mungkin kita bisa menggunakan kombinasi dari RFID, Pak, atau Radio Frequency Identification sama IoT sensor untuk sorting barangnya. Karena kalau RFID itu dari pemandangan dan beberapa jurnal yang saya baca tuh cocok untuk mensorting gudang yang besar dengan volume yang tinggi. Dan mungkin kalau bisa Iya, di terakhir dikombinasikan juga dengan robot AGV atau robot picker untuk penataan barang yang lebih rapi. oke. Mantap. Mas Ryan sama Mas Davi ini semester berapa? Saya izin menjawab, saya Mas semester Ryan 2, semester berapa? semester 2, Pak. Masih semester 2 ya. Mas Davi sama semester 2 ya. Putus-putus Mas Davi, nggak jelas. Halo, Mas Davi. Ya, jadi Itu Mas Ryan, Pak. Ngacung itu, Pak. Mas Halo, Pak Eka putus-putus, Pak Eka. Mas Ryan, jawaban dari Mas Ryan. Halo, halo, tes, Masih putus-putus, Pak. Coba lanjut dulu. Coba. tes, cek, cek. Jelas nggak, Pak Asif? Jelas-jelas. Silakan. Oke, jadi Mas Ryan sama Mas Davi sebenarnya jawaban itu sudah advance ya. Artinya advance itu yang memang kita smart warehouse. Artinya smart warehouse yang dibilang robotika dan harus ada RFID itu benar benar ya. Nah, itu bagus itu Mas Ryan, Mas Davi. Jawabannya bagus itu. Seperti itu. Itu lagi project saya ya, kebetulan project saya sekarang lagi membangun konsep smart warehouse. Smart warehouse. Artinya smart warehouse itu kita perlu orang-orang yang memang konseptor ya, konseptor ya ya sama teknologinya yang RFID, terus pakai AGV, terus pakai eh, robot-robot lah ya untuk proses picker. Oke, terima kasih. Nah, eh ini hal-hal sederhana yang sempat saya improve waktu ketika saya pegang warehouse ya. Yang pertama terkait dengan Clean Me. Nah, ini mungkin teman-teman nanti bisa dibuat suatu referensi buat teman-teman untuk nanti ketika tugas akhir ataupun ketika di perusahaan. Sebenarnya di warehouse itu yang perlu itu apa sih? Nah, bisa dijadikan referensi. Yang pertama terkait 5R. 5R itu yang tadi yang saya bilang, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Atau 5S. 5S yang dari Jepang seperti hampir sama. Nah, seringkali itu teman-teman di warehouse, di kru-kru warehouse, itu mengabaikan proses 5R. Nah, ini saya bentuk clean me, smart clean ya, lebih ke smart clean. Artinya saya coba untuk mengambil data di setiap warehouse seluruh Indonesia, mengambil data, saya pengen tahu kondisi warehouse di seluruh Indonesia itu dengan aktivitas 5R ini, dengan harus scan barcode, gini langsung datanya masuk ke database kan seperti itu. Itu hal-hal yang s- eh, yang kecil ya, maksudnya yang nggak terlalu wow dan nggak perlu terlalu terlalu cost yang tinggi, bahkan nggak perlu pakai cost. Nah itu tapi impactnya besar sekali seperti itu. Nah itu nomor satu. Nomor dua ini ada ideku itu hampir sama kayak nomor satu. Lalu ada task force. Nah ini ada warehouse survival. Jadi saya membuat semacam Power BI
Saya pakai Power BI untuk mengetahui sebenarnya warehouse-warehouse yang saya kelola se-Indonesia itu sudah overload atau belum gitu. Nah, itu aku pengen tahu dashboardnya, saya buat dashboardnya itu. Terus ada dashboard terkait dengan performan employee-nya, karyawan yang ada di warehouse. Itu saya pengen tahu sih secara teknikal kompetensinya gimana, secara soft skill kompetensinya gimana, nilainya berapa, asesmennya nilainya berapa. Nah, itu saya buat dashboardnya pakai Power BI. Lalu excellent movement saya bikin aplikasi sederhana itu untuk membuat proses pindahan warehouse. Jadi pindahan warehouse itu saya buat aplikasi waktu itu. Lalu ada Sherlock Learning Center. Jadi saya bikin semacam kayak e-learning itu. Terus saya bikin Deadstock Management. Deadstock Management itu saya bikin proses proses untuk apa ya? Untuk deadstock management. Nah, deadstock itu barang-barang yang sudah lama nggak keluar. Artinya barang itu di warehouse sampai berdebu, itu dead stock. Nah, artinya kalau berdebu gitu udah lama nggak keluar, artinya kan harus disingkirkan itu biar 5R kan, harus ringkas seperti itu. Nah, ini salah satu teknologi teknologi yang bisa dibuat referensi nanti ya buat teman-teman seperti itu. Nah, ini contoh 5R. Jadi teman-teman setiap orang itu harus men-scan di areanya masing-masing buat saya biar tahu nih nilai nilai dari 5R-nya bagaimana di setiap warehouse. Karena saya kan ada di head office di pusat di Sunter, tapi warehouse-warehouse saya itu ada di seluruh Indonesia. Saya nggak mungkin satu persatu harus visit kan gitu. Jadi aku harus monitoring bikin dashboard seperti itu. Nah, ini yang mulai saya mau mau apa ya? Saya proyekin ya Smart Warehouse. Jadi ini salah satu bagian dari konsep lah ya. Ini. Jadi merubah proses warehouse menjadi transformasi yang teknologi seperti itu. Nah, bahkan ini saya coba bisa mengirim barang pakai drone gitu. Kalau teman-teman tahu Amazon apa itu kan dia sudah mengirim barangnya pakai drone gitu. Oke, cukup kuliah tamu dari saya. Jadi ini ada kata-kata ini quote, ketika kamu berhenti berubah saat itu pula hidupmu berakhir. Benjamin Franklin. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan Baik. silakan. Mungkin Pak Asif bisa memimpin. Baik, terima kasih Pak Ega. Tentu pasti banyak pertanyaan Pak. Dan kalau nggak ada nanti saya tunjuk satu persatu. Itu mungkin bisa dimulai dari perwakilan tiap-tiap prodi kali ya. Mungkin ada yang TRKB untuk Ryan dan Davi. Terima kasih atas keaktifannya. Maka untuk saat ini kita persilahkan dulu yang lain ya. Eh, Silakan teman-teman untuk mempersiapkan pertanyaannya. Ini kesempatan emas buat teman-teman yang ingin berkarir nanti di Astra seperti apa, konsep kerjanya di sana seperti apa, terus barangkali mau magang karena kemarin ada juga mahasiswa kami yang ingin magang ke sana, tapi masih apa ya, masih belum berhasil tembus Pak ya. Saya lupa waktu itu karena apa, tapi kalau misalkan teman-teman berminat untuk ke sana bisa melalui Pak Ega ya, nanti bisa saya tembuskan barangkali yang ingin magang ke Astra. Baik, sesi pertanyaan dibuka 10 menit saja ya, supaya tidak terpotong waktu istirahat kalian. Silakan, Luther ini, Luther kelihatan sekali Luther. Luther, tanya. Lah, nggak tanya. Silakan yang lain. Felisa, Octavia mungkin. Atau saya buka 3 pertanyaan. 3 pertanyaan dulu.
Ya, silakan. Kelas tidak diakhiri sebelum ada yang bertanya ya. Ya, ya udahlah. Ya, silakan Davi. Oke Pak, perkenalkan nama saya Rian Andika dari TRKB Bapak, Angkatan 24. Oh, beda orang. Ya, silakan Ya, beda orang. gabung Pak. Sebenarnya gabung. Boleh Gabung ini bertiga, dong, Pak. open apa? Open cam, on cam. Gelap. Gelap bro. Gas ya. Ini kan mau tanya Pak, kalau kita ingin memulai bisnis itu, bisnis tentang ini itu harus memakai prinsip yang telah dijelaskan tadi atau mulai aja dulu gitu Pak. Penting bisa jalan. Yang lebih baik itu yang mana Bapak? Mulai nerapin prinsip yang telah dijelaskan atau Yang penting bisa jalan. yang penting kita jalanin dulu aja. Oke, terima kasih Bapak. Ya, bisa langsung aja Pak Ega. Langsung saya jawab ya. Bisnis apa dulu ini? Bisnis apa dulu? Bisnis Contohnya. kecil, contohnya kayak eh development website atau lainnya gitu Pak. Oke, oke. Kebetulan saya juga punya bisnis ya. Sebenarnya kalau kalau konsep yang saya bilang Kaizen ini, mindset ini sebenarnya itu ketika kita sudah mempunyai bisnis. Tapi kalau kita kita apa eh, akan membangun bisnis itu sebenarnya ada tools lain ya, ada namanya bisnis canvas. Atau ini kebetulan saya kan di bisnis solution juga ada bisnis canvas. Sebenarnya hampir sama, tapi tidak kalau bisnis-bisnis kecil kan, kalau saran saya langsung jalan dulu aja gitu. Jadi tetap sebenarnya kalau di bisnis canvas, teman-teman kalau misalkan mau menjalankan dengan bisnis kecil ataupun besar di bisnis canvas itu udah jelas. Misalkan target marketnya apa, target profitnya berapa, estimasi revenue per bulannya berapa, per tahunnya berapa, bidangnya apa. Tetap ketika kita membuat suatu bisnis itu tetap kita harus terukur ya. Terukur artinya kita harus pikirkan itu dulu baru jalan. Atau kalau bisnis kecil-kecil pun saya kalau saya saranin langsung jalan. Karena ketika jalan itu baru teman-teman bisa menerapkan mudah murah murah yang tadi Kaizen mindset. Jadi sebenarnya yang saya jelasin tadi di awal terkait dengan Kaizen, mudah murah muri, itu ketika bisnis itu sudah berjalan cocok gitu kita gunakan itu. Gitu, Mas. Oke, makasih Bapak atas sarannya. Ya, lanjut. Mas Ryan itu. Ya, silakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Izin bertanya Pak. Saya ingin meminta saran dari Bapak nih Pak. Kira-kira saya ini tipikal orang yang kalau lagi belajar sesuatu, itu ketika udah 20 menit lebih Pak, itu konsentrasi itu gampang ke distract Pak. Kira-kira saran dari Bapak apa nih Pak untuk apa namanya sekiranya menghilangkan distraksi yang datang ketika kita lagi belajar. Yang pertama Pak. Yang kedua, kalau menurut Bapak sendiri Pak, untuk mempelajari suatu hal baru, misalnya kita terjun ke suatu industri yang dalam itu terdapat beberapa hal Pak. Contoh di robotika kan ada programming, electrical dan juga mechanical Pak. Menurut Bapak pribadi, ketika kita mempelajari suatu hal, itu lebih baik kita multitasking atau mempelajari suatu hal dulu, tapi benar-benar kita pelajari, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak, yang ingin saya tanyakan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Sebenarnya nyambung itu pertanyaan satu sama pertanyaan dua.
Cuma ini berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi saya nggak mengklaim, saya disclaimer dulu. Jadi saya nggak mengklaim bahwa itu dari teori ini. Tapi saya coba berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi yang pertama terkait terkait apa tadi? Gampang terdistract ya. Gampang terdistract terkait dengan FOMO. Kalau saya lihat tim saya ya, yang kru-kru Heroes itu ya sama seperti itu sih. Jadi itu bukan bukan suatu masalah. Bahkan eh, kalau dari sisi safety ya atau apa ya, itu terkait kalau kalau sekarang itu yang lagi booming itu apa istilahnya kayak apa fatigue sebenarnya kita nggak perlu fokus fokus dalam satu satu poin ya atau satu tujuan gitu nggak perlu fokus itu dulu karena memang kalau distract itu hal yang lumrah dan kalau ngomong solusi sebenarnya solusi solusi dari saya sih kalau saya ya, pengalaman saya ketika saya nggak fokus gitu ya nggak apa-apa kalau saya jalanin ketika nggak fokus itu terus saya coba melakukan hal yang memang hobi saya seperti itu. Itu yang pertama. Terus nyambung kedua ini, yang kedua itu tadi terkait dengan multitasking ya. Benar nggak Mas Ryan? Multitasking ya. Iya Pak, benar. Nah, itu nyambung itu. Kalau di perusahaan kalau saya pengalaman saya itu yang diminta itu multitasking memang. Kita nggak bisa fokus di orang jadi teknik elektro, kita jadi teknik industri, enggak. Kita benar-benar multitasking kalau di perusahaan itu harus bisa semua. Kalau teman-teman tahu istilah rekrutmen manajemen tren ya. Manajemen tren itu kan semua jurusan ya. Biasanya semua jurusan sih. Nah, manajemen tren itu loncat-loncat itu dari finance, dari operation, dari HR, dari dari apa? Finance, HR, IT itu semua dipelajarin di manajemen tren. Artinya multitasking itu di perusahaan Astra ya, saya nggak tahu yang lain. Multitasking itu diperlukan. Karena kalau atasan saya waktu itu bilang ke saya itu apa? Saya nggak mau ada orang yang spesialis gitu. Nah itu mungkin beda-beda ya kalau atasan-atasan yang perusahaan lain mungkin beda. Cuma kalau atasan saya itu bilang bahwa saya nggak mau ada tim saya itu yang spesialis. Jadi benar-benar multitasking seperti itu. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Karena kalau ngomong karir, kalau ngomong karir ya, kalau ngomong karir itu kita nggak tahu ini atau, atau bisa jadi nextnya kita masuk di finance, bisa jadi nextnya kita masuk di operation, tapi jadi levelnya jadi up, jadi manager, dari jadi GM gitu. Karena kalau ngomong direktur ya, kalau udah direktur artinya kan direktur kan megang semuanya, megang operation, megang megang finance ya semuanya lah yang diatur. Gitu sih. Saya dari sudut pandang perusahaan ya. Seperti itu, Mas Ryan. Semoga menjawab ya Mas Ryan ya, Baik, berdasarkan pengalaman saya. baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Ada lagi? Eh, mungkin bisa dicukupkan Pak Ega, karena kita masih hanya tersisa 10 menit terakhir Pak. Ini anak-anak juga Oke, butuh istirahat, saya rasa. Karena bisa jadi nanti jam 1 mereka ada kelas lagi. Begitu Pak Ega. Halo, siap, terdengar Pak ya suara saya ya? siap. Ya, Kita saat ini sesi foto ya anak-anak. Silakan on cam ya. Saya mohon mohon teman-teman tolong nggak usah pakai kartun ya. Kita bukan lagi di studio Pixar.
Pak Ega mungkin bisa sih stop share screen-nya, Pak. Stop Sudah share ya? screen. Oh, sudah, Sudah. sudah. Baik, ini apa caranya? Gimana cara tampilannya? Oh, iya. Baik, ini di slide saya ada 9 slide ya. Kita hitung dari mana ya? Print screen. Baik, slide pertama 1, 2, 3. Oke, slide kedua 1, 2, 3. Halo. Ini ada apa sih, ya? Slide ketiga 1, 2, 3. Ya, slide keempat 1, 2, 3. Slide kelima 1, 2, 3. Slide keenam 1, 2, 3. 7, 1, 2, 3. 8, 1, 2, 3. 9, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman atas kehadirannya dan terima kasih Pak Ega. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.